Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Alhamdulillah ala ni'matil hidayah. Alhamdulillah ala ni'matit taubah. Alhamdulillah ala ni'matil istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk berjumpa. Saya kira untuk kelas C ini baru pertama kali ya untuk kelas PDT. Jadi selamat datang kami ucapkan di kelas perencanaan desa terpadu, di mana kelas ini akan diampu oleh 3 dosen, saya, terus Pak Asun dan juga Bu Saras. Namun nanti Bu Saras paling hanya beberapa saja ya. Jadi utamanya nanti saya sama Pak Asun. Insya Allah selama 1 semester ke depan kita akan paling banyak ya sharing diskusi gitu ya, pengalaman-pengalaman bagaimana dalam merencanakan desa terpadu. Baik, langsung saja mungkin saya coba share screen ya. Udah keluar ya? Udah keluar di layar situ? Bapak. Ya. Oke, jadi ini kurang lebih kita materi hari ini insya Allah tidak begitu banyak ya, karena lebih banyak pengantar saja. Dan ini adalah kontrak belajar selama 1 semester ke depan. Jadi relatif sama dengan mata kuliah pada umumnya. Paling di sini ada beberapa ketentuan yang saya kira harus diperkuat gitu ya. Pertama, ini dari mulai keterlambatan. Jadi harapannya tidak lebih dari 30 menit dari waktu yang ditentukan. Terutama nanti kalian absen di kuliah ya. Di kuliah di situ kalau bisa ya 15 menit lah, 15 menit setelah waktu yang ditentukan itu udah paling maksimum, itu dianggap hadir. Tapi kalau lebih dari itu nanti dianggap telat ya. Terus kehadiran 75% paling minimum tanpa UTS dan UAS ya. Kalau nggak ikut salah satu tes UAS, tidak ngurus proses perizinan gitu ya, alasan berhalangan hadirnya, nanti akan otomatis nilainya bisa E. Dan ketika tatap muka online seperti ini kayak pakai Zoom, harapannya bisa sopan dan rapi ya. Jadi terutama yang cowok gitu ya, harus kelihatan istilahnya rapinya, pakai baju lah, baju yang berkerah gitu, jangan pakai kaos oblong gitu ya. Dan tolong diaktifkan videonya ya, audionya mohon dinonaktifkan. Ini singkat saja, ini adalah istilahnya nilai ya, penilaian untuk PDT. Tugas dikasih bobot cukup besar dikarenakan insya Allah nanti mungkin ada beberapa tugas ya, rangkaian tugas dari awal sampai akhir. Nanti insya Allah akan kami sampaikan rincian tugas-tugasnya. UTS 25, UAS 35%, keaktifan dan kehadiran 5%. Ini saya kira ketentuannya sama dengan yang mata kuliah lain ya, tentang penilaian. Nah, ini adalah dosen pengampunya, saya sendiri Tarlani. Insya Allah nanti Pak Asun lebih banyak nanti mengisi di materi-materi awal gitu ya. Saya nanti banyak materi-materi yang mau ke UTS ataupun setelah UTS. Nanti Bu Saras akan kami konfirmasikan gitu ya, menyampaikan materi terkait apa. Ini RPS-nya, jadi kurang lebih peta bahan kajian, peta bahan ajar ya selama 14 pertemuan ke depan. Jadi nanti akan kita pelajari bagaimana teori, prinsip gitu ya, ini yang namanya pedesaan, terutama bedanya dengan kota ya, hubungan dan bedanya dengan kota. Makanya di sini adalah konsep rural urban linkage ya. Nah, jadi ingat, jadi kita bukan hanya bicara tentang desa itu dalam konotasi kata benda gitu ya. Kalau kata benda kan jadi village ya.
Tapi kalau rural itu lebih ke sifat ya, sifat-sifatnya yang kedesaan. Urban juga sifatnya lebih ke kotaan. Bagaimana nanti hubungan keduanya? Nanti akan dijelaskan pula setelah itu lebih dalam berkaitan dengan karakteristik komponen yang di pedesaan. Selanjutnya urgensi dan dimensinya. Nah, setelah itu arah dan komponennya, sehingga nanti dari ini bisa menghadirkan rencana penataan ruang desanya. Jadi perencanaan desa secara spasial. Nanti di sini adalah yang aspasialnya ya, RPJMDes-nya ya, kalau kalian pernah tahu ya. Nah, nanti untuk bisa ini optimal maka diperlukan partisipasi masyarakat. Jadi di sini umum ya, masyarakatnya bisa bentuknya private sector gitu ya, yang usaha, ada juga yang mungkin masyarakat sipil biasa. Nah, ini nanti ada konteks kelembagaannya seperti apa, pembiayanya juga yang spesifik berkaitan dengan desa, dan juga nanti di akhir-akhir kalian akan dikasih tugas besar berkaitan dengan pendekatan model pengembangan desa terpadunya ya. Jadi kami harapkan di sini bisa dijadikan latihan ya untuk kalian bisa bereksplorasi nanti di studio yang keempat. Yang terakhir Kapita Selecta, jadi rangkuman overall dari semua materi gitu ya, beberapa review juga dari tugas-tugas mata kuliah PDT ini, terutama tugas besar. Oke, lanjut. Nah, ini materi pertama nih berkaitan dengan teori, prinsip, dan makna filosofis perencanaan desa terpadu. Saya kira ini saya serahkan ke Pak Asun ya, yang menyampaikan agar lebih dapat gitu ya feel-nya ya. Mangga Pak Asun. Terima kasih Pak Terlani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Terlani yang terhormat dan saudara-saudara yang saya sayangi, mahasiswa-mahasiswi kita, ada satu historis yang kita tahu bersama ya. Kalau di kuliah PW yang lalu kita menyebutkan bahwasanya wilayah itu terdiri atas dua karakter, yang itu ada fisiknya, lingkungannya, maupun way of life. Ya, tadi yang sudah dikemukakan, mengapa kita pakai kata rural bukan village ya, karena kita lebih ke way of life-nya gitu ya. Jadi ada lingkungan, ada way of life-nya. Nah, pada historisnya di seluruh dunia kejadian itu perkotaan yang ada sekarang yang memang problemnya juga tidak kecil ya. Itu ternyata dia bergeser sebenarnya dahulunya itu secara spasial, dia itu mulai dari rural juga, dari perdesaan juga. Jadi sebelum masuk ke situ saya ingin ada satu di belakang, di layar latar belakang kepala kita itu ada kira-kira tergambar bahwasanya rural yang kita akan rencanakan atau perdesaan yang akan kita rencanakan ini sebenarnya arahnya mau kemana sih? Arah besarnya ya. Bisa saja rural itu tetap menjadi rural, atau rural ini akan segera menjadi urban. Nah, mengapa perlu disebutkan itu? Jangan lupa, planning itu kita bekerja menurut kurun waktu, atau menurut antisipasi durasi waktu. Oh, mungkin 20 tahun yang akan datang dia tetap rural deh. Tapi rural yang bagaimana? Rural yang semakin maju jika dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Rural yang kehidupannya itu jauh lebih baik daripada waktu-waktu yang sebelumnya. Dia tetap rural, masih rural, tapi dia hidupnya lebih baik. Atau rural itu sudah akan berubah dia menjadi perkotaan atau cikal bakal embrio perkotaan, di mana problemnya itu tadi way of life dan fisik, lingkungan antara orang atau kawasan yang kita sebut dengan perdesaan dengan perkotaan itu sudah agak berbeda. Ya secara umum kan tahu perbedaannya. Mungkin dari kepadatannya, dari kegiatan ekonominya, dari pola hidup sehari-harinya, dari kebutuhan infrastrukturnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah ini yang saya minta ada di belakang kita.
Jadi jangan pengertiannya nanti seolah-olah kita merencana desa ini tetap akan tetap jadi desa dia, belum tentu ya. Jadi ada desa yang mungkin dia akan segera bergeser menjadi ke perkotaan. Nah, kuliah ini sebenarnya dahulu berasal dari, kalau kuliah bahasa Inggrisnya yang dahulu sekali, saya waktu masih ikut tahun 80-an, 70-an dulu, disebut sebagai Integrated Rural Development. Jadi pengembangan perdesaan terpadu. Nah, ada dua di sini. Ada rural dan ada integrated-nya, itu yang penting. Kalau pengembangan semua kita udah tahu, yang direncanakan itu pasti ingin berprogres lebih baik ke depannya, berkembang lebih baik. Nah, rural itu tadi sudah diintro oleh Pak Tarlani juga. Pengertian kita di sini jangan kita lihat fisiknya, jadi hanya fisiknya. Yang fisiknya itu kalau sehari-hari kita lihat secara administratif juga kita kenal dengan nama desa. Itu kalau dipakai dalam pakai bahasa Inggris mungkin disebutnya village gitu ya. Kalau rural ini mungkin saja yang kita bicarakan ini adalah gabungan atau terdiri atas beberapa village-village itu tadi yang membantu suatu sistem di dalam ruang, suatu sistem dalam lingkungan yang kemudian itu kita sebut kawasan perdesaan. Jadi, nah kawasan perdesaan ini perlu saya berikan penjelasan terlebih dahulu, yaitu kalian kalau sudah disebut kawasan perdesaan, mestinya tahu ada semacam struktur yang terjadi di situ. Ada desa yang kemudian dia menjadi kojo, kalau bahasa Sunda itu saya sebut kojo gitu ya. Yang dia itu katakanlah menjadi imam bagi desa-desa di sekitarnya itu, atau kita maju bersama tadi kojonya ini terlebih dahulu. Karena itu perhatian kita pada kuliah nanti ke-7 ke-8 itu pada rural center-nya. Rural center itu tadi bridging itu menjembatani antara pola ekonomi wilayah, pola sosial ekonomi wilayah dengan perdesaan agak remote. Jadi ada pengantara dan itu adalah rural center. Nah, mengapa integrated ini diperlukan? Ya, ini dasarnya adalah pada era 70-an, 80-an dahulu disadari adanya revolusi hijau atau green revolution, yaitu di mana kemajuan pertanian itu maju sekali. Mulai dari pertanian yang sifatnya tradisional, mulai dikenalkan pertanian dengan sistem pemupukan, dengan irigasi, segala macam teknik irigasi, dengan pembasmian hama, dengan cara titik jarak tanam diatur, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian begitu juga panennya, cara ambilnya, kemudian dilakukan penelitian sampai bibit-bibit itu juga melibatkan juga katakanlah nuklir untuk mencari bibit-bibit yang bagus, sehingga hasil menjadi bagus. Yang dalam bentuk tanaman menjadi tanaman-tanaman yang lebih bagus, yang dalam bentuk ternak menghasilkan ternak dengan daging yang lebih banyak, susu yang lebih bagus, dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Pengalaman tahun 60-an, 70-an waktu revolusi pertanian itu tadi di beberapa negara kita sebut mereka berhasil, tapi ternyata rakyat yang terlibat di dalam kawasan pertanian atau dalam kawasan perdesaan dengan kegiatan pertanian itu tadi ternyata tidak memperoleh, katakanlah tidak memperoleh hasil yang kemudian nanti di dalam kuliah kita sebut tidak meningkat taraf hidupnya. Mengapa demikian? Mengapa? Bisa ambil contoh satu saja, saudara-saudara. Betapa itu integrated itu diperlukan. Kita berhasil meningkatkan produksi tanaman padi misalnya di suatu desa. Sehingga padi itu tadi berlebih swasembada kita. Padi itu tidak hanya untuk kita makan sendiri saja, ada lebihnya. Tapi kita mau bawa yang lebih itu tadi ke daerah yang membutuhkan. Ternyata ada kebutuhan kita yang lainnya, yaitu kebutuhan kita akan infrastruktur dan kebutuhan kita dengan alat transportasi. Nah, kalau wilayah itu ternyata tidak kita siapkan infrastruktur dan alat transportasinya, maka padi yang berlebih itu tadi lantas tidak menjadi berarti ya. Sayang. Nah, berarti apa? Di satu sisi kita meningkatkan produk pertanian kita, tapi di sisi lain
kita membutuhkan ada wilayah pemasarannya, dan juga kita membutuhkan infrastruktur serta sarana prasarana bagi kita untuk mengangkut hasil lebih kita itu tadi ke daerah yang membutuhkan. Jadi pembangunan perdesaan itu di situ. Apalagi dengan era sekarang ini, pembangunan perdesaan itu mulai kita sebut. Kalau dalam bahan kalian nanti komponennya itu akan banyak sekali. Yang itu katakanlah harus bergerak bersama. Cuman waktu menetapkan dia bergerak bersama itu tadi, itulah kita perlu belajar dalam ilmunya. Di sini katakanlah, saya mengatakan bukan pasti seperti itu, tapi berdasarkan pengalaman, setelah kita melihat karakter di perdesaan itu, maka ternyata komponen pertanian ini yang kita lebih dahulukan. Komponen prasarana ini yang kita lebih dahulukan. Komponen sumber daya manusia ini yang kita lebih dahulukan. Dan macam-macam lagi, sehingga kita menyebut ada, ini prioritasnya ini prioritasnya ini, sehingga kita harapkan apa? Integrated pengembangannya tadi, pengembangan itu tadi integrated. Jadi pengembangan produksinya meningkat, kemudian hasilnya itu juga dinikmati, nilai jual daripada hasil itu tadi juga kita nikmati, sehingga kita bisa meningkatkan tingkat kehidupan kita, level of living kita. Bukankah salah satu tujuan di mana-mana di dunia ini, tujuan pembangunan itu adalah meningkatkan kesejahteraan. Jadi arahnya itu adalah mengejar kesejahteraan. Jadi itu saya pikir kalian baca saja di situ. Jadi ada integrated, ada rural, kemudian ada development, istilahnya macam-macam, nanti ada pengembangan, ada pembangunan, dan sebagainya macam. Kemudian planning kita terjemahkan sebagai perencanaan dalam kita. Sehingga sebenarnya nama kuliah ini tidak perencanaan desa terpadu. Nanti takut saya pengertiannya hanya satu desa, tapi lebih kepada karakter ruralnya itu tadi yang saling terpadu. Oke, saya kasih contoh. Terpadu itu tadi harus secara horizontal dan terpadu itu harus secara vertikal. Kalau terpadu tadi secara horizontal, yaitu mencakup keterpaduan pengembangan dengan sesama desa yang membentuk kawasan perdesaan itu tadi. Jadi simultan dan sinergis. Jadi antara jenis kegiatan, kemudian antar desa dengan desa, bisa saja terjadi misalnya di salah satu kawasan, ada desa yang spesialisasinya lebih ke tanaman jenis tertentu, yang ini lebih ke tanaman jenis tertentu. Kalau kita di Jawa Barat, kita bisa tengok misalnya, bagi yang topografinya agak datar sedikit, mungkin lebih dominannya padi, dengan perikanan kolam misalnya. Tapi pada topografinya yang agak undulating sedikit, berombak bergelombang, mungkin di situ ada perkebunan, dan juga mungkin ada peternakan di situ. Jadi kemungkinan-kemungkinan seperti ini, di mana diletakkan tadi saling bersinergi antar kegiatan itu, ya kitalah nanti melihat dalam kasus-kasus di desa nanti, atau ada contoh-contoh kasus kita di desa ini nanti, yang mana kalau saya sebut tadi ada perlu senternya atau rural centernya tadi, waktu dia bergerak, dia bisa mengikut sertakan desa-desa di sekitarnya tadi, itu kenapa? Karena dia sudah terpadu secara horizontal. Sebaliknya, horizontal saja tidak cukup. Ternyata kita membutuhkan juga terpadu itu secara vertikal. Yaitu tadi, pada background kita tadi sudah saya sebut. Vertikal itu tadi, kita harus akui. Kemajuan itu berada di perkotaan. Kita relatif lebih terbelakang dibandingkan dengan perkotaan. Mengapa? Karena perkotaan itu sudah historisnya dia selalu jauh lebih panjang. Dia mengalami dahulu perdesaan berapa lama, dia sudah menjadi perkotaan berapa lama. Jadi kegiatan perekonomian variasinya juga sangat tinggi di situ di perkotaan. Nah, kita butuh antara perdesaan ini dengan perkotaan itu tadi terpadu secara vertikal. Misal, saudara tahu Pengalengan kan, tahu Lembang, perdesaan-perdesaan yang lama di sekitar Bandung. Ternyata itu karena ada vertikal terpadunya dengan Bandung sebagai senternya. Kita yang berada di Lembang menghasilkan susu, menghasilkan sayur mayur. Kita yang ada di Pengalengan menghasilkan susu, sayur mayur, yang itu kemudian untuk dikonsumsi oleh saudara-saudara kita yang berada di perkotaan, yang dalam hal ini kota Bandung. Itu sebagai contoh saja. Nah, terpadu itu tadi, kita harus melihat, kalau dalam ilmu kita akan kita sebut sebagai ilmu ruang spasial. Jadi
secara spasialnya kita lihat bahwasanya dari pola ruangnya ada katakanlah spesialisasinya, tapi dari struktur ruangnya kita lihat ada saling keterkaitan antara yang vertikal tadi katakanlah pusat yang ada di atas, itu mungkin katakanlah pusat ibu kota kabupaten, kita yang ada di perdesaan pusat ibu kota kecamatan membawahi desa-desa di sekitarnya, dan itu ada saling keterkaitan. Keterkaitannya apa? Ada keterkaitan ekonomi, ada keterkaitan delivery of services, menyampaikan service. Itu kalau kita baca dalam konteks kira-kira pada dekade yang lalu atau 10 tahun yang lalu, apa yang saya pengen sebut di situ. Saudara kebayang ya 10 tahun yang lalu, tapi mudah-mudahan lah sudah ya. Saudara udah tahu teknologi informasi kan? Sudah tahu kan? Saudara bayangkan, kalau dahulu, kalau Anda dari desa itu ingin dilayani, ya sebutkanlah ada satu pelayanan yang itu delivery-nya itu memang harus dilakukan di perkotaan, maka Anda harus bergerak dari perdesaan itu, tempat tinggal Anda di perdesaan itu ke perkotaan. Misalnya apa? Sekolah ya. Misalnya apa? Berobat. Misalnya juga apa? Belanja. Misalnya lagi apa? Selain belanja, berobat, apalagi? Ya kira-kira itu ya. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan era sekarang? Ya saya sengaja saya loncat itu di luar konteks perkuliahan ini saja. Kalau saudara dengan adanya teknologi informatika yang ada sekarang saya tanya, siapa di antara saudara, tolong dibuka, siapa di antara saudara yang tidak berada di Bandung sekarang? Banyak nggak? Saya, Pak. Di mana? Di Majalengka, Pak. Kebayang, Neng, nak, kamu bisa ketemu dengan bapakmu di Cimahi ini, ya kan? Ya. 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 Jadi delivery of services apa? Services pengajaran dari saya ke itu dari Pak Tarlani ke saudara-saudara. Ternyata tidak perlu Anda datang ke Bandung atau saya datang ke Majalengka kan? Kita bisa. Pak, mau beli jilbab yang kayak modelnya si Faza Fahira itu yang ada warnanya kayak gitu. Ternyata Anda tinggal buka Shopee atau buka apa Lazada, buka apa kan? Tunggu di rumah Anda di Majalengka. Tahu-tahu nanti nyampe itu ke rumah Anda ya kan? Nah, delivery of services ini 10 tahun yang lalu mungkin belum terjadi. Sekarang ini sudah terjadi. Ini penting kenapa? Saya ingin mengaitkannya nanti dengan kuliah lanjutan ini. Nanti dari sini ada yang masih bahannya oleh saya, yang nanti oleh Pak Tarlani dikasih ke saya ingin melanjutkan itu, yaitu terkait dengan kurun peradaban yang kita sekarang itu sudah masuk dengan kurun peradaban pasca industri. Istilah saja itu pasca industri. Oh langsung ke situ Pak Tarlani. Ya saya ini aja ya biar cepat. Jadi anak-anakku, saudara-saudaraku sekalian, saudara bayangkan ya, kalau dahulu nenek-nenek, kakek-kakek kita zaman dahulu kalau bercocok tanam agrikultural pada gelombang pertama itu pada era agrikultural, ini di PW sebenarnya sudah saya pelajari ini ya. Ya kita itu lebih banyak bercocok tanam itu adalah untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Apa itu kebutuhan kita? Akan biji-bijian, yaitu makanan pokok kita. Yang beras, jagung, gandum, dan sebagainya. Kemudian masuk ke gelombang kedua industri, ternyata yang kita tanam kemudian bukan hanya kebutuhan kita saja, tapi tanaman yang untuk jadi bahan baku industri. Ya mulai ada karet, mulai ada kelapa sawit, mulai di situ tanaman obat-obatan, jahe yang tadinya hanya sekedar untuk bumbu, sekarang jahe sudah jadi obat dan sebagainya. Nah kita sudah masuk pada warna biru itu, Encep, Neng, kita masuk sudah di gelombang ketiga pasca industri. Nah itulah yang saya sebutkan tadi, pada gelombang pasca industri ini, Anda sudah bisa berkomunikasi dengan saya kayak di kelas, tapi sebenarnya kita tidak dalam satu kelas. Anda sudah bisa belanja, Anda tidak perlu datang ke pasar, Anda cukup di rumah saja, ya kan? Begitu juga Anda bisa. Ada yang ikut sudah sensus penduduk. Saya cuma mau cek aja. Sensus SP 2020 sudah?
Belum. Atau orang tua kamu. Saya sudah mengikuti SP itu, saya cukup di rumah saja, tidak perlu petugas sensus datang ke saya, yaitu sistem online. Jadi semuanya dengan online. Jadi itu prinsipnya, saudara-saudara, saya pikir itu pengantar dari saya. Baca saja nanti, jadi di dalam bidang atau lingkungan peradaban tadi ada teknologi, kemudian ada sosio-kultural, ada info, kemudian ada power sphere. Sebenarnya yang paling penting itu info, sosio, dan teknologi tadi, yang itu kemudian membentuk, katakanlah, ruang kita tadi di perdesaan. Kalau zaman dahulu itu kita masih sengsara sekali kalau tinggal di perdesaan, sekarang tidak. Kenapa? Saya kasih contoh kan, kalau di kelas PW, pada hari ini orang tua Anda sedang naik haji di Mekah sana, Anda ada di desa, Anda di Pangandaran sana, Anda bisa kontak, Mak, Bapak, menuju naon, gitu kan? Padahal ibu bapak kita ada di Mekah, kita berada di Pangandaran, di Parigi. Jadi ini hanya sekedar itu saja, saya bahwa perdesaan itu intinya apa yang harus kita letakkan nanti pengembangan di perdesaan, apakah dia dalam 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun masih akan desa, atau dia dalam 20-30 tahun akan berprogres, dia menjadi kawasan perkotaan. Itu yang harus kita persiapkan sebagai perencana wilayah dan kota. Mangga Pak Tarlani. Baik, terima kasih Pak Asun. Jadi kita ada sedikit lagi, nanti ini waktunya 1 menit terakhir akan ditutup. Jadi nanti join lagi ke link yang sama ya. Kita ada sedikit materi, setelah itu nanti kita diskusi tanya jawab. Jadi mohon disiapkan pertanyaan dan tanggapan-tanggapannya ya. Oke.